Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat yang tanpa kita minta Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cukuplah kita sebagai seorang hamba bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, tidak mengkufurinya, agar senantiasa nikmat yang ada selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, suri tauladan kita, yang hendaknya kita beriktida bihadjihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam kita jadikan qudwah, lantas siapa orang yang akan kita jadikan qudwah untuk kita semuanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tazkiyah kepada beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita semuanya. Ahibati fillah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Seorang talibul ilmi tidak hanya beradab kepada ilmu yang dia pelajari, tidak hanya beradab pada guru-gurunya saja, akan tetapi di sana terdapat adab-adab yang harus kita perhatikan bersama sebagai seorang penuntut ilmu. Dan pembahasan ini kita ambil dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang ditulis oleh seorang ulama terdahulu yang meninggal pada tahun 733. Di ulamanya sudah lampau, yaitu Al-Imam Badruddin Ibrahim ibni Sa'adillah ibni Jama'ah, yang beliau wafat tahun 733 Hijriyah, dan beliau bermadhab Syafi'iyah. Dalam bab ini kita akan melihat bersama bagaimana ulama-ulama kita terdahulu di dalam menuntut ilmu, bagaimana sikap mereka ketika melekat pada dirinya kata talibul ilmi. Kalau mungkin kita sekarang Pak akan mengatakan, oh mustahil untuk kita lakukan Ustaz. Akan tetapi kita tidak boleh pesimis.
Tapi bagaimana caranya? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh para ulama-ulama kita terdahulu, walaupun tidak sama persis dengan mereka. Bagaimana semangat mereka menuntut ilmu, dan bagaimana pandangan mereka tentang waktu di dalam menuntut ilmu. Dan beliau katakan di sini terdapat 10 adab untuk dirinya tatkala seorang talibul ilmi ingin menuntut ilmu. Yang pertama beliau katakan bahwa adab seorang talibul ilmi terhadap dirinya sendiri adalah hendaknya dia mensucikan dirinya minal khabathi wad danas, dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran hati ataupun kotoran secara fisik. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya pada diri seseorang, jiwa seseorang terdapat segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tadi baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau jasad seseorang, badan seseorang, ya, dengan sebab satu gumpal darah tadi rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badannya akan rusak. Kemudian Rasul mengatakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah tadi adalah jantung. Walaupun sekarang orang menafsirkan makna atau mengartikan makna al-qalb adalah hati, tapi secara bahasa Arab makna yang benar daripada al-qalb adalah jantung. Ala kulli hal, kita menggunakan ya bahasa yang ma'ruf ya di kalangan manusia. Bahkan ada seorang salafun salih, beliau mengatakan haramun ala qalbin, haram bagi hati seseorang, ayyadkhulahu nur, masuk ke dalam dirinya cahaya, yaitu cahaya ilmu, wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah azza wa jalla, dan ternyata pada diri seseorang terdapat sesuatu yang Allah tidak sukai. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa mensucikan diri seorang talibul ilmi itu dari 2 hal. Yang pertama adalah membersihkan dari najis syubhat, dan yang kedua adalah membersihkan diri dari najis syahwat. Jadi ada syubhat, ada syahwat. Kalau syubhat itu berkaitan dengan pikiran seseorang, tapi kalau syahwat berkaitan dengan ya diri seseorang, kepuasan untuk ya hawa nafsu seseorang. Maka seorang talibul ilmi harus membersihkan dirinya dari 2 hal ini. Ketika dia tahu, apalagi ya kajian yang terdahulu ketika saya menggantikan Ustaz Hasan membahas dalam bab at-tasfiyah wa tarbiyah. Bagaimana kita berusaha untuk mencari ilmu yang benar, bagaimana kita berusaha untuk mencari sumber ilmu yang murni. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu semuanya, kita jaga agar tidak ada syubhat-syubhat masuk ke dalamnya. Jangan sampai akhirnya syubhat-syubhat tersebut merusak apa yang kita pelajari selama bertahun-tahun. Baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah fikih, baik itu masalah akhlak dan adab, ataupun dalam tazkiyatun nafs. Jangan sampai terkontaminasi dengan namanya syubhat. Sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan bahwa
syubhat itu seperti sambaran petir, cepat sekali. Maka kita harus berhati-hati dari syubhat-syubhat yang ada. Apa yang menjadi rancu pada diri kita, kita tanyakan kepada alim, seorang ulama, agar syubhat tersebut hilang pada diri kita semuanya. Maka Sahal, seorang salaf, beliau mengatakan bahwa haram atas diri seseorang, terutama seorang penuntut ilmu, untuk masuk ke dalamnya sebuah ilmu, ternyata di dalam dirinya terdapat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat benci. Kemudian yang kedua, adab seorang talibul ilmi terhadap dirinya adalah ayyuhsina niyyatahu ila Allah azza wa jalla. Hendaknya seorang penuntut ilmu memperbagus niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lagi nuntut ilmu, bukan pengen dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang ahli ilmu, seorang yang bagus di dalam ilmu agama, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'idun syadid, ancaman yang keras bagi mereka yang menuntut ilmu untuk dikatakan sebagai seorang alim atau untuk bahan ketika dia ingin berdebat dengan seseorang. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk mengejek, untuk merendahkan orang-orang yang bodoh, waliyubahiya bihil ulama, atau untuk mendebat para ulama, aw liyasrifa bihi wujuhan nas, atau agar manusia mereka berpaling kepada dia, fahuwa fi nari jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Enggak sekadar hukumannya yang ringan-ringan, tapi Allah ganjari orang tersebut berupa naru jahannam, neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan niat di dalam menuntut ilmu. Qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan, ma alajtu syai'an asadda alayya min niyati. Tidaklah aku sungguh-sungguh di dalam mengobati sesuatu kecuali pada hal niat di dalam menuntut ilmu. Jadi beliau sangat-sangat perhatian, tidak menganggap remeh di dalam niat menuntut ilmu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, para salafun salih ada yang menyampaikan sebuah hadis, yahtaju ilan niyat, memerlukan niat-niat yang begitu banyak. Bisa jadi tatkala seorang mengatakan haddatsana fulan an fulan, ternyata niatnya sudah berubah. Tatkala ada seorang amir, seorang yang mengampu penguasaan di daerah tersebut datang, akhirnya niatnya berubah. Dia pengen penguasa tersebut memberikan kemudahan-kemudahan pada dirinya. Bisa jadi hal tersebut masuk pada dirinya. Maka beliau katakan, para ulama salaf mengatakan, yahtaju ilan niyat, memerlukan niat-niat yang banyak. Kita baru duduk setengah jam, 15 menit, ternyata niat sudah berubah. Maka diperlukan yang namanya tajdid atau tahsinun niyah, memperbagus niatnya. Taslihun niyah, memperbaiki niatnya, agar tidak ketika dia belajar niatkan untuk manusia semata. Seorang salaf yang bernama Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, Abu Yusuf Al-Qadhi, salah satu murid daripada murid Al-Imam Abu Hanifah. Dia ada dua, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf Al-Qadhi.
Ada dua murid yang masyhur, murid yang terkenal dari Al-Imam Abu Hanifah, sahibu madhabil Hanafi. Dan unik sekali, madhab Hanafi ini terbangun tidak hanya sekedar perkataan gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, tapi kebanyakan pendapat-pendapat Hanafiyah itu bersumber dari perdebatan antara seorang guru dan juga kedua muridnya. Kalau yang lainnya biasanya murid mendengarkan ilmu dari gurunya, selesai kemudian disampaikan kepada orang lain, seperti madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Maliki. Tapi berbeda dengan madhab Hanafi. Hasil dari diskusi, hasil dari perbincangan para ulama yang kemudian dijadikan sebagai sandaran daripada madhab Al-Hanafi. Beliau mengatakan, ya kaum, wahai kaumku. Maksudnya adalah para penuntut ilmu yang duduk di majelis beliau. Beliau mengatakan bahwa aku nih, tidaklah aku menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu ketika mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, aku niatkan kecuali untuk tawadhu, agar menjadi orang yang tawadhu. Dan tatkala aku melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat diriku. Tapi tatkala aku meniatkan di dalam menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu agar dipandang oleh orang, agar ditinggikan derajat oleh manusia, maka sejatinya dalam kondisi tersebut aku sedang dijadikan sebagai orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita memperbaiki dan memperhatikan niat apa tatkala kita menuntut ilmu. Apakah karena dipaksa, ataukah datang ke majlisul ilmi karena sebab nggak enak sama tetangganya? Maka kalau seandainya punya niat demikian, segera rubah. Jangan sampai niat kita menuntut ilmu, kita duduk berjam-jam, kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita berada di sebuah majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan Allah memberikan ketenangan pada kita semuanya. Bahkan sayap-sayap malaikat mereka tundukkan untuk kita semuanya. Lantas alasan apa lagi tatkala kita datang di dalam menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah manusia, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, beliau katakan adab seorang talibul ilmi terhadap dirinya adalah ayyatafarraga fi bad'i tahsilihi lil ilm. Hendaknya dia fokus di dalam menuntut ilmu. Ketika dia punya waktu, maka segera untuk menuntut ilmu. Maka beliau katakan ayyubadira syababahu wa awqati umrihi ila tahsil. Hendaknya seorang yang mendapatkan kesempatan, terutama anak-anak muda, ketika kesempatan tersebut datang, segera untuk dia gunakan di dalam menuntut ilmu. Dan sekarang kalau kita lihat kebanyakan di majlisul ilm yang pemuda atau yang tua, Pak. Kalau boleh kita lihat, yang di sini yang muda sama yang tua banyakan mana? Yang tua pun juga malu, saya masih muda, Ustaz. 40 ke bawah saya katakan masih muda, Pak. Kalau yang 50 ke atas, ya ini waktunya sudah matang ya. Maka kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diutus pada umur 40 tahun.
Maka ketika kita mendapatkan waktu tersebut, kita bersegera. Jangan sampai masuk ke dalam diri kita penyakit yang namanya taswif. Yang orang mengatakan saufa af'al. Aku akan lakukan ini nanti. Aku akan melakukan itu nanti. Merasa bahwa dirinya memiliki hari esok, padahal dia tidak memiliki hari esok. Dan penyakit taswif ini salah satu bentuk talbisul iblis, tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Orang pengen baik, nuntut ilmu, baik atau enggak? Baik. Tapi kemudian orang mengatakan, santai, besok masih ada kajian. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggil dia. Atau ternyata Allah mentakdirkan dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, akhirnya enggak jadi nuntut ilmu. Atau santai, biasanya ustadznya jam 4:15, saya datangnya jam 4:15 aja baru mulai kajiannya. Wah, nyindirin ustadz. Iya betul Pak. Soalnya di broadcastnya dikatakan jam 4, jadi kita datangnya sebelum jam 4 Pak. Saya sampai ingat ada sebuah kisah, seorang syekh pernah datang ke suatu daerah yang mana daerah tersebut belum ada kajian sama sekali. Akhirnya dia mengambil sebuah lembaran, kemudian beliau memulai dengan kajian di sana. Pengen mengajarkan ilmu di sana. Izin sama takmirnya, Pak, saya izin untuk memberikan ilmu di masjid ini. Sama takmirnya dipersilahkan, fadhal, karena niatnya baik. Tatkala sudah diumumkan di masjid dan sudah datang waktu yang gak ada siapapun yang datang. Akhirnya apa? Beliau katakan, Pak, boleh gak saya pakai speaker luar? Silahkan Syekh. Akhirnya dimulai kajian tanpa ada orang, tapi menggunakan speaker luar. Apa yang beliau katakan? Ya, semoga dengan speaker luar ini orang-orang faham, orang-orang mendengarkan walaupun dari rumahnya. Tapi kemudian lambat laun, alhamdulillah, masyarakat sekitarnya mereka datang untuk ke majlisul ilmi. Apa mau seperti itu Pak? Tayyib. Tadi apa? Hendaknya tatkala kita memiliki waktu untuk menuntut ilmu, maka segera kita gunakan waktu tersebut di dalam menuntut ilmu. Dan cara menuntut ilmu tidak hanya ke majlisul ilmi secara langsung seperti ini untuk zaman sekarang. Bisa dengan Zoom, bisa dengan YouTube. Walaupun kalau ditanya mana yang paling afdal, mana yang mendapatkan keutamaan, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya tentu yang hadir, yang datang ke majlisul ilm. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya seorang tidak bersegera di dalam menuntut ilmu, maka bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan dia tersendat di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Bahkan para ulama mengatakan disunnahkan untuk seorang yang menuntut ilmu mengasingkan dari keluarganya, wal ba'du 'anil watan, dan jauh dari negeri. Wah, ini kalau untuk anak kita semoga bisa Pak. Usahakan anak-anak kita nanti mereka menuntut ilmu tidak hanya sekadar di wilayahnya, tapi izinkan mereka untuk pergi dalam li'ajli talabatil ilm, untuk menuntut ilmu. Karena kalau seandainya dekat sama rumahnya, wah, dikit-dikit pulang, akhirnya nggak jadi untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakan li'annal fikrata idza tawazza'at qasrat ala darkil haqa'iqi wa ghumudid daqa'iq. Karena kalau seandainya pikiran seseorang itu bercabang, maka susah bagi dia untuk mendapatkan ilmu, dan bahkan sampai detail ilmu itu susah untuk dia pahami. Contohnya kita semua ini Pak,
sudah punya kesibukan, sudah punya tanggung jawab. Akhirnya kalau pengen menuntut ilmu, alasan yang jitu adalah untuk disampaikan kepada ustadznya, "Afwan ustadz, kemarin itu saya harus ini dan itu. Kemarin saya pengen datang untuk majelis ilmi, ternyata saya harus nganter istri Ustaz. Saya harus nganter anak Ustaz." Dan itulah keadaan yang kita rasakan semuanya. Maka nih yang masih muda, yang belum punya kewajiban, yang belum punya kesibukan, segera dedikasikan dirinya untuk menuntut ilmu. Minta izin ke orang tuanya untuk pergi menuntut ilmu. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua hati atau dua jantung pada diri seseorang. Maka jantung ini cuma satu. Ketika pikirannya kemana-mana, maka akhirnya orang tidak akan fokus di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan, "Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullah." Sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan kepada dirimu atau datang kepada dirimu selama engkau tidak memberikan jiwamu keseluruhannya untuk menuntut ilmu. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi beliau mengatakan, "La yanalu hadzal ilmi illa man attala dukkanahu." Tidaklah seorang mendapatkan ilmu kecuali dia tutup tuh toko-tokonya. Wa kharraba bustanahu, dan dia bakar kebunnya. Wa hajara ihwanahu, dan dia tinggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatuhu, dan tatkala keluarga yang paling dekat dengan dirinya mati, dia pun tidak mengetahui kematiannya. Wah, ini agak susah mudah Ustaz. Apalagi sampai nutup toko. Contohnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau itu ketika pengen nuntut ilmu, maka beliau lihat dulu ada nggak modal untuk beliau belajar. Tatkala nggak ada, maka beliau ke pasar ngambil kain-kain, beliau jual. Ketika sudah cukup untuk menuntut ilmu, beliau selesaikan jual belinya dan beliau tinggalkan dan beralih untuk menuntut ilmu. Ini yang punya himmah aliyah. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa ulama-ulama dahulu kita bisa, tapi sekarang kita kok seakan-akan mustahil untuk melakukannya? Itu yang menjadi PR buat kita semuanya. Bahkan anak ketika membaca bagaimana para ulama kita menuntut ilmu, geleng-geleng Pak. Kok bisa sampai mereka melakukan hal demikian? Dan kisah luar biasa yang berkaitan dengan Abu Hanifah lagi. Ketika beliau melihat murid beliau yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi dalam masa-masa remaja, beliau disuruh sama orang tuanya untuk pergi ke pasar, ngapain, jualan. Tatkala tahu pada suatu hari, yaitu bapaknya Abu Yusuf Al-Qadhi mendapati anaknya kok malah nutut ilmu, bukan malah disanjung Pak, tapi malah dipukulin Pak. Karena apa? Perintah orang tua itu buat jualan, bukan untuk nutut ilmu. Akhirnya apa? Ketika Abu Hanifah melihat kecerdasan Abu Yusuf, maka beliau panggil, "Ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, sini. Ini ada fulus, ada uang. Kamu berikan kepada orang tuamu, akan tapi kamu tetap menuntut ilmu. Itu sebagai gantinya kamu jualan di pasar." Wow, kalau ada ustadz yang seperti ini, masya Allah, saya siap Ustaz. Tapi masalahnya
Nggak ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada, Pak. Tayyib. Bahkan dikatakan sebagian para masyayikh mereka memerintahkan murid-murid mereka, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ada yang mengatakan isbaq thawbaka kaila yushaghiluka fikru ghusli. Beliau katakan, warnailah bajumu dengan warna yang gelap. Agar apa? Agar kamu tidak tersibukkan untuk mencuci pakaian. Karena kalau warna gelap, Pak, nggak kelihatan kotor atau enggak. Apalagi kalau warna hitam. Sampai demikian. Agar apa? Mereka benar-benar menggunakan waktu mereka di dalam menuntut ilmu. Maka kalau ada kok anak-anak kita didemikian rupakan oleh guru-guru mereka, maka kita punya, ya, ilmu. Oh, para ulama zaman dahulu mereka demikian. Dan hasilnya pun nampak. Hasil-hasilnya pun nampak sampai sekarang. Wa mimma yaqulu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang yang mengatakan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, lau kuliftu syira'a basalatin. Kalau seandainya aku diharuskan atau disuruh untuk membeli bawang, kata beliau, lima fahimtu mas'alah, maka aku tidak akan faham beberapa masalah atau beberapa permasalahan dalam cabang ilmu. Kenapa? Karena waktu beliau akhirnya tersita untuk hal yang lainnya. Kemudian yang dikatakan bahwa adab yang keempat seorang talibul ilmi terhadap dirinya adalah ayyakna bil yasir wa la yakunu hammuhul ghina. Hendaknya dia qanaah dengan yang sedikit dan tidak menjadikan tujuan utamanya adalah menjadi orang yang kaya. Beliau katakan, ayyakna minal quti mimma tayassar wa in kana yasiran. Hendaknya dia qanaah dengan makanan-makanan pokok yang sedikit. Wa minal libasi mimma yasturu mithlahu wa in kana khalaqan. Dan mencukupkan apa yang menjadi penutup auratnya. Enggak perlu yang mewah-mewah. Tapi apa yang ada, maka itu yang digunakan selama menutup auratnya. Fabis sabri ala dhiqil 'aisi yunalu si'atul ilm. Para ulama mengatakan karena dengan kesabaran seorang itu akan mendapatkan luasnya ilmu. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki. Tidaklah seorang mencari ilmu dengan kekuasaannya. Enggak boleh. Wa izzi nafsihi, atau dengan kesombongan dirinya. Walakin man talabahu bibadlin nafsi. Tapi orang yang menuntut ilmu dengan segenap jiwa raganya. Wa dhiqil 'aish, dan juga kehidupan yang sederhana. Wa khidmatil ulama, dan juga dengan khidmah. Dia mengabdikan dirinya pada ulama, maka aflaha, dia akan sukses. Tapi orang yang enggak mau demikian, maka dikatakan fayuflah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa qal la yasluhu talabul ilmi illa limuflisin. Tidaklah seorang menuntut ilmu itu kecuali dia mau menjadi orang yang bangkrut. Walal ghinal mukafi, dan begitu pula apakah bukan orang yang kaya yang berusaha untuk menjaga kekayaannya? Maka dikatakan walal ghinal mukafi, dan bukan orang yang berusaha untuk menjaga hartanya tetap ada. Artinya apa, Pak? Bahwa menuntut ilmu itu
harus merelakan harta kita, harus merelakan waktu kita. Sampai-sampai nanti kita lihat bagaimana para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka rela untuk tidak menikah. Mereka rela untuk tidak menikah. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, wa yustahabbu li talib ay yakuna asban ma amkanahu. Dan disunnahkan, disukai seorang talibul ilmi dia azban ma amkanahu, menjadi orang yang jomblo selama dia mampu. Li'alla yaqta'hu al-ishtighalu bi huquqi az-zawjiyyah wa talabil ma'isyati an ikmalit talab. Agar apa? Agar tidak memutus penuntut ilmunya dengan memberikan hak-hak zaujiyah dan juga mencari ma'isyah, kehidupan. Wah, ini yang susah, Ustaz. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, hanya digunakan atau hanya berlaku untuk orang-orang yang benar-benar menginfakkan dirinya untuk menuntut ilmu. Kalau sekiranya enggak, jangan. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ketika kalian mampu untuk menikah, maka segera menikah. Segera menikah. Kenapa? Karena di dalam menikah kita menyempurnakan separuh agama kita. Di sana kita harus mempelajari ilmu-ilmu agama. Tapi kalau pengen seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka silahkan. Dan mereka benar-benar diri mereka gunakan untuk khidmatil muslimin, berkhidmah untuk kaum muslimin semuanya. Hasil-hasil karya mereka luar biasa. Tapi kok nuntut ilmu juga malas, ngapain malas? Maka segera untuk menikah. Karena dengan menikah seorang punya tanggung jawab yang harus dia bertanggung jawab di sana. Taib. Dan sampai dikatakan secara kesimpulan bahwa meninggalkan menikah tanpa ada keperluan atau tanpa au ghairil qadiri alaihi aula, la siyama lit talibil ladzi ra'su malihi jam'ul khatir wa ijma'il qalb wa ishtighalil fikr. Artinya bahwa seseorang itu meninggalkan menikah karena memang dia gunakan untuk umat kaum muslimin. Dia merasa bahwa adanya dia untuk khidmatil muslimin, bukan untuk yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau menawarkan diri untuk menjadi bendahara pada negeri Mesir ketika itu. Bukan berarti untuk meminta riasa, untuk meminta kekuasaan, kedudukan, bukan. Tapi beliau merasa bahwa dengan adanya beliau, akhirnya maslahat untuk kaum muslimin, maslahat untuk kaumnya itu lebih bermanfaat dibandingkan tatkala beliau akhirnya meninggalkan kesempatan tersebut. Maka begitu pula dengan hal ini. Ketika melihat bahwa dirinya dia niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu seluruh kaum muslimin agar ilmu ini selalu hidup, maka silahkan untuk melakukan demikian. Dan bapak-bapak jangan selalu memaksa, Pak. Ketika anaknya sudah kelihatan waktunya, dia paksa untuk menikah. Tapi dilihat dulu. Kalau pengen menjadi Imam Nawawi, ya kenapa tidak? Karena kita butuh
orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk umat kaum muslimin semuanya. Kemudian yang kelima adalah ayaktanim waqtahu wa ma baqiya min umrihi fil ilm. Hendaknya dia gunakan waktu yang ada atau waktu yang tersisa dari umurnya untuk menuntut ilmu dan memperhatikan waktu-waktu yang afdal di dalam menuntut ilmu. Dikatakan bahwa ayaksima awqatil lailati wan nahar. Hendaknya membagi antara waktu siang dan waktu malam. Wa yaktanim ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimata lahu wa ajwadul awqati lil hifdhi. Beliau katakan bahwa waktu yang tepat untuk menuntut ilmu, terutama menghafal, adalah waktu al-ashar, waktu sahur, Pak. Waktu sahur itu waktu yang cocok untuk menghafal. Dan yang sering bangun malam untuk sholat tahajud, itulah waktu yang baik. Walaupun kita sudah tua, tak ada alasan untuk kita tidak menghafal, baik itu menghafal Al-Quran ataupun menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendapatkan sendiri, Pak, yang sudah tua umurnya mungkin 60 lebih, ternyata masih mampu untuk menghafal Al-Quran. Dimulai dari juz 30, kemudian juz 29, juz 28. Dan bahkan ya terkadang ketika sudah selesai untuk murojaah di juz terakhir, beliau membaca dari juz yang pertama. Dan ternyata mampu untuk menghafal, padahal umurnya sudah 60 lebih. Sering sekali ketika malam ya dia gunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi yang bapak-bapak yang susah untuk tidur, Masya Allah, bisa digunakan waktu tersebut untuk menghafal Al-Quran. Kemudian walil bahthi al-ibkar, dan untuk mencari sebuah permasalahan, waktu yang cocok adalah waktu pagi. Walil kitabati wasatin nahar, dan untuk menulis adalah di pertengahan siang. Walil mutala'ati wal mudaqarah, dan untuk murojaah waktu yang tepat adalah malam hari. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, ajwadu awqatil hifdhi al-ashar, thumma wasatun nahar, thumma al-ghada. Ghada itu ya waktu siang. Maka dikatakan al-ghada yaitu makan siang. Waktu yang pas. Dan bahkan beliau mengatakan walaysa bimahmudin, bukanlah sesuatu yang terpuji tatkala seorang itu menghafal bi khadratin nabat, dia menghafal di tengah-tengah ladang, wal anhar atau di pinggiran sungai, wa qawari'it turuq atau di pinggiran-pinggiran jalan, wad dajijil aswat atau di tempat yang ramai, li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban. Beliau katakan karena keadaan-keadaan tersebut biasanya susah untuk konsentrasi antara dirinya dengan ilmu. Jadi kita nih perlu, Pak, untuk konsentrasi waktu khusus di dalam menuntut ilmu. Pernah diceritakan kepada kami ketika para doktorah, mereka biasanya ya ketika S2 itu mulai untuk membawa istri mereka. Istri mereka ke Saudi. Ketika sudah sampai pada waktu ya untuk ujian ya atau untuk penelitian, apa yang mereka katakan kepada keluarganya, kepada istrinya? Wahai istriku, kalau pengen kita segera pulang ke Indonesia, maka jangan sampai engkau membuka pintu ini. Artinya apa, Pak? Pengen waktu khusus di dalam kamar untuk menuntut ilmu dan untuk menyelesaikan tulisannya.
Sampai demikian, Pak. Dan itu tidak hanya 1 atau 2 doktorah, kebanyakan doktorah demikian. Hafizahumullah taala wala uzaki 'ala Allahi ahad. Kemudian yang keenam adalah ayyabta'ida an kathrati syurbi wal aqal. Hendaknya menjauhi banyaknya makan dan minum. Wa ayyastaghila bil qalili minhu, dan hendaknya menyedikitkan makan dan minum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai beliau mengatakan ma syabi'tu mundu sittata asyrati sanah. Aku ini enggak pernah kenyang selama sittata asyri sanah, 16 tahun. Wallahu a'lam, mungkin setelah beliau mengetahui bagaimana para ulama sebelum beliau di dalam menuntut ilmu, kemudian beliau menyedikitkan makan. Beliau tahu pentingnya ilmu, pentingnya waktu di dalam menuntut ilmu. Akhirnya beliau nggak sibuk untuk mencari makan atau bahkan sampai kenyang. Wah, susah juga, Pak. Dan saya pun juga merasakan demikian. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Terkadang nih kita pengen sesuatu yang masya Allah nikmat. Sana dengar, oh ada tempat yang baru, pengen ngerasain enak atau enggak. Tapi kalau para ulama kita rahimahullahu ta'ala, mereka enggak mikir enak atau enggak mikir. Yang penting mereka bisa untuk melanjutkan menuntut ilmu, maka mereka lakukan. Maka sekali lagi kita katakan di awal bahwa kita tahu ini semuanya, adab-adab ini semuanya, agar bisa menjadi motivasi kita. Walaupun tidak sampai ke derajat mereka, setidaknya kita sudah berusaha, dibandingkan kita nggak melakukan apa-apa, Pak. Dibanding kita tidak melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kita nih sudah dengar sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma mala'u banu Adam wi'a'a syarran min batnih bihasabi ibni Adam lukaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang anak Adam dia makan lukaimat. Lukaimat itu beberapa suapan yang dapat menegakkan sulbahu, tulang-tulangnya. Fa in kana la muhalah, kalau seandainya memang enggak bisa, maka apa yang beliau katakan, wasulusu li syarabihi, sepertiganya untuk minum, wasulusu li ta'amihi, dan sepertiganya untuk makanan, wasulusu li nafsihi, dan sepertiganya untuk nafasnya. Ya, jangan sampai makannya itu lebih banyak, lebih besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah benar riwayat tersebut? Kita perlu mencari kesahihannya. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila perut seseorang itu besar, Pak, maka beliau pukul pakai rotan. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan seorang itu malas. Inilah yang menjadikan seorang itu tidak kuat di dalam jihad fisabilillah. Maka di adab berikutnya beliau katakan, hendaknya seseorang yang menuntut ilmu sedikit di dalam makan. Alladhi yusabbibu baladatan wa dha'fan wa nisyanan. Karena dengan banyaknya seorang makan menjadikan dia tumpul pikirannya dan menjadikan dia lemah dan mudah untuk lupa. Dan sering, Pak, kita rasakan, apalagi ketika Ramadan. Allahu Akbar, kumandang adzan maghrib. Apa yang kita lakukan? Membalas apa yang belum kita makan dari waktu sahur sampai terbenamnya matahari. Akhirnya ketika sholat tarawih, searching di Google, mana sholat jamaah yang paling cepat. Kenapa? Kalau lama-lama ngantuk, lama-lama capek. Tapi kalau seandainya kita kosongkan perut kita, memakan secukupnya, maka kita rasakan ketika sholat tarawih
nikmatnya luar biasa. Gak ada yang namanya rasa ngantuk, gak ada yang namanya kecapean. Itu yang dapat kita lihat sendiri dan dapat kita rasakan. Apalagi kalau kita membaca bagaimana para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan penulis kitab ini beliau mengatakan hendaknya seseorang itu ya menghindari yang namanya makan makanan atau buah-buahan yang masam, yang kecut, atau ya meminum cuka. Karena kalau di Jaziratul Arab ya, ada sebuah makanan roti yang dicampur dengan cuka. Maka ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena penulis melihat bahwa hal tersebut dapat menumpulkan otak-otak seseorang. Tidak jadi ya semangat di dalam tuntut ilmu, menjadikan dia malas, menjadikan dia lemah. Dan juga disebutkan beberapa makanan yang beliau pandang ketika di zaman beliau menjadikan demikian. Ini tidak hanya sekedar opini beliau, tapi melihat kondisi masyarakat ketika mereka memakan makanan tersebut. Dan bahkan beliau katakan yang dapat mewarisi kelupaan atau menjadikan seorang itu lupa adalah memakan sisa gigitan fa'rah, yaitu tikus. Jadi kalau ada makanan yang bekas gigitan atau makanan tikus tanpa kita sadari, ya, artinya tanpa kita melihat secara langsung, ternyata setelah selesai dari sana, maka hendaknya kita buang, jangan dimakan. Soalnya kita tahu, bagian yang tadi dimakan adalah bagian kanan, maka yang cukup yang dibukan adalah bagian yang kanan. Wa qiraati alwahil qubur, dan sering membaca tulisan di batu nisan, kata beliau. Kemudian wa ilqa'il kumal, dan juga membersihkan kutu. Wa nahwa dzalika minal mujarrabati fihi, dan semisalnya yang telah dilihat pada zaman-zaman beliau. Nah, kemudian beliau katakan adab yang berikutnya adalah wa ayyakuna wari'an mal ityani birrukhas syar'iyyah. Maka hendaknya seorang itu bersikap wara' dan memperhatikan rukhsah yang telah diberikan oleh syariat. Karena Pak, dalam sebuah hadis Allah itu menyukai tatkala seorang hamba itu mengambil rukhsahnya. Ketika di dalam salat ada rukhsah di sana, yaitu apa? Turun hujan, maka silahkan imam tetap dalam masjid tersebut untuk melakukan jamak. Ketika hujan turun, walaupun mungkin rumahnya ya di seberang dari masjid, ketika memang hal tersebut menjadikan masyaqqah itu kesusahan di dalam pergi ke masjid, menjadikan badannya basah atau kotor, maka disunnahkan untuk sholat di masjid. Dan sebuah sunnah yang kalau seandainya kita tidak memperhatikan, yaitu apa? Ketika turun hujan, as-salatu fi rihalikum, atau dalam riwayat yang lainnya as-salatu fi buyutikum. Jarang sekali kita mendengarkan kalimat tersebut ketika turun hujan. Bahkan as-salatu khairum minan naum pun mungkin sudah jarang lagi kita mendengarkannya. Walaupun memang ketika azan yang pertama disunahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Dan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala suka ketika seorang hamba mengambil jatah rukhsahnya. Safar contohnya, ada rukhsah di sana, silahkan untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ke-9 adalah
ayyuqallila naumahu wa yariha nafsah. Hendaknya dia menyedikitkan tidurnya dan juga mengistirahatkan jiwanya. Maksudnya apa? Sedikit tidur sama istirahat itu beda, Pak. Ya, tidur sama istirahat itu beda. Enggak mesti seorang istirahat itu tidur. Tapi kalau orang tidur pasti istirahat. Istirahat sebentar kemudian dia lanjutkan menuntut ilmu. Tapi kalau tidur biasanya kebelabasan. Wah, saya niatnya pengen tidur 15 menit. Ternyata bangun-bangun sudah 1 jam lebih. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita istirahat, kita paham, sudah selesai, sudah enggak capek lagi, lanjut lagi untuk belajar. Orang yang demikian maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan bahkan para ulama mensunahkan hendaknya menyukai seorang itu membiasakan diri olahraga. Guna apa, Pak? Ketika seorang olahraga, maka badannya sehat dan dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Bukan hanya sekadar untuk memperkuat dirinya. Agar dilihat kekar maco, bukan. Tapi dia niatkan di dalam contohnya mau muncak atau mau nge-gym contohnya, silahkan. Tapi dia niatkan agar dia kuat untuk menuntut ilmu. Nge-gym mampu mungkin 1 jam, tapi kalau untuk duduk di majlisul ilmi akhirnya nggak kuat, loyo. Maka ini nge-gym yang tidak baik. Tapi tatkala dia niatkan bismillah, ana nge-gym, ana pengen olahraga agar nanti kuat tatkala menuntut ilmu. Ini luar biasa. Dia mampu untuk mengangkat beban. Bahkan mungkin mengangkat bebannya 1/2 jam. Tapi mengangkat pena enggak kuat 1/2 jam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah ayyakhtara rafiqahu min talabatil ilmi. Hendaknya dia mencari teman di dalam menuntut ilmu dari seseorang yang menuntut ilmu serupa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dikatakan ughdu aliman, jadilah kamu sebagai seorang alim, orang yang memiliki ilmu, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, wala takun thalithan fatuhlak, dan jangan jadi yang ketiga. Artinya Bapak enggak ngapa-ngapai, maka kamu akan binasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari bersama bermanfaat untuk diri kita dan untuk penyemangat diri kita agar di dalam menuntut ilmu semakin giat kembali. Sekali lagi Pak, kita membaca kitab ini tidak hanya untuk para jamaah saja, tapi yang baca pun perlu untuk membaca kitab-kitab para ulama yang membicarakan tentang bagaimana mereka menuntut ilmu. Wallahi, demi Allah, tatkala kita semakin banyak membaca kisah-kisah mereka, kita akan merasa malu. Kita jauh daripada para ulama kita salafun salih. Apalagi di dalam memberikan, meluangkan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ayarzuqna ilman nafi' wal amal salih. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqna ilman nafi' wal amal salih. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.